Ya, nama saya Pak Sukran, ya. Jadi kalau Pak Sukran itu kalau bahasa Arabnya Sukran itu terima kasih. Kalau bahasa Inggrisnya thank you. Jadi Pak thank you. Ekstrakurikuler itu kalau dalam bahasa pendidikan pengembangan diri. Jadi setiap orang itu dilahirkan punya potensi-potensi. Nah, potensi-potensi ini perlu disalurkan, perlu dikembangkan agar dia menemukan jati dirinya. Sehingga diharapkan potensi itu melahirkan prestasi-prestasi, melahirkan suatu kebahagiaan, energi yang kira-kira mendorong dia untuk bertindak positif. Nah, kalau energi positif ini diarahkan, nanti akan lahir seperti tadi, prestasi-prestasi, tindakan-tindakan yang produktif. Nah, inilah gunanya ekskul di sekolah untuk menyalurkan potensi-potensi bakat-bakat siswa agar terasah sehingga dia menjadi hal-hal yang positif dan mengarah ke prestasi. Sukses itu tidak mutlak selalu akademis. Banyak faktor orang untuk sukses. Ya. Jadi bisa lewat seni, bisa olahraga, bisa kreativitas lainnya. Nah, seperti kita lihat sekarang itu banyak jalur-jalur, misalnya komedian, stand up comedy, olahraga, banyak jalur YouTuber, banyak jalur untuk orang sukses. Nah, sekarang kenalilah potensi kalian, bakat kalian, di mana kira-kira passion kalian ke depan. Nah, dengan cara mencoba, berusaha mencari, mungkin kelak kalian akan menemukan jati dirian kalian sebenarnya. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened, know what could've been. Finally a face I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes out one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you. Ekskul film. Manfaat jika masuk ekskul film ini, kalian tidak hanya belajar soal film. Kalian tidak hanya belajar soal produksi film itu sendiri seperti apa. Kalian juga belajar soal pembuatan skrip film, belajar membuat naskah film, belajar kamera, dan yang pastinya editing. Jadi kalian memahami bagaimana terbentuknya film dari nol hingga jadi. Tidak hanya soal film, kalian juga akan diajarkan soal foto dan mengedit foto ala-ala selebgram. Dan kalian yang ingin menjadi YouTuber akan diajarkan bagaimana membuat konten yang keren. Tujuan dari ekskul ini adalah mengembangkan minat dan bakat para siswa-siswi, khususnya yang ingin mengetahui lebih dalam soal film dan cara membuat konten yang bagus. Jadi, ekskul film ini adalah salah satu dari ekskul digital yang ada di SMA 10. Karena tujuan dari kepala sekolah sendiri adalah membangun sekolah yang berbasis digital. Dan untuk peminat ekskul ini bisa dibilang ramai, karena ekskul ini belum berumur 1 tahun, tapi yang gabung ke ekskul ini sudah lebih dari 60 siswa loh. Dan ekskul ini juga mendapatkan respon yang baik dari orang tua murid. Kegiatan dari ekskul film antara lain belajar membuat skrip, membuat naskah. Selain belajar membuat skrip dan naskah, kalian juga belajar caranya menggunakan kamera yang seharusnya itu seperti apa. Kalian juga akan diajarkan cara menyeting kamera untuk merekam video dan untuk foto itu seperti apa. Setelah membuat skrip, naskah, dan belajar menggunakan kamera, kalian akan diajarkan editing video yang bagus itu seperti apa. Tidak hanya belajar mengedit video, mengedit foto juga akan dipelajari. Apakah ekskul film ini hanya belajar saja? Tentu tidak. Ekskul ini akan lebih banyak turun langsung ke lapangan seperti hunting foto dan membuat film. Silat. Silat merupakan ilmu bela diri yang berasal dari warisan budaya Indonesia. Banyak sekali manfaat jika kalian mengikuti ekskul silat ini. Yang paling penting itu kalian pasti akan sehat. Selain itu, kalian bisa percaya diri apa ada kejahatan yang menimpa pada diri kalian. Kalian bisa membela diri, selain kalian bisa berprestasi, kalian disiplin latihannya. Kegiatan ekskul silat adalah kegiatan belajar dari dasar bagaimana cara menendang dan memukul sesuai aturan yang berlaku. Dan juga kalian diajari bela diri praktis untuk membela diri kalian di waktu di luar rumah jika terjadi apa-apa.
penghargaan yang sudah diraih di ekskul silat ini antara lain juara O2SN tingkat kota, juara Popda tingkat kota, dan juara 2 di event atau kejuaraan pencaksilat lainnya. Is this some kind of miracle we didn't see? Even if we're apart, we're getting burned by this first degree. Getting close, but I'm still stuck in the underground. I can't help but falling into settle down. I can tell by the look in your eyes, you're not ready to go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Ekskul musik di SMA Negeri 10 Pontianak memiliki beberapa tujuan, antara lain menjadi wadah untuk siswa-siswi SMA Negeri 10 yang memiliki minat dan bakat untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan di bidang musik modern atau tradisional. Menjadi kegiatan yang bersifat positif dalam serangkaian kegiatan di luar pembelajaran wajib. Mengangkat nama sekolah ketika mengikuti lomba dalam sebuah event atau kegiatan yang berhubungan dengan musik. Ekskul ini merupakan ekskul yang baru dibentuk dan disetujui kegiatannya mulai bulan Juli 2019, sehingga dalam skala besar belum nampak peminatnya secara signifikan. Kegiatan rutin selama ini latihan setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai dengan 17.00 di sekolah. Kecuali jika mempersiapkan untuk tampil di event, biasanya latihan selama 2 minggu sebelum hari H di lingkungan sekolah setelah jam pembelajaran wajib usai. Selain latihan, kita juga belajar recording dan bagaimana cara mengatur sound mixer sehingga diharapkan setelah siswa-siswi lulus memiliki kemampuan menyeluruh baik di depan ataupun di balik layar panggung. Hai kalian semua, apakah kalian sedang mencari-cari ekskul? Kalau iya, kepoin video ini yuk. Saking banyaknya pilihan, pasti kalian bingung. Mau masuk ekskul apa ya? Ekskul mana nih? Tenang, karena di sini kami ingin merekomendasikan ekskul pada kalian semua, yaitu jurnalistik. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yuk, ada apa saja sih di ekskul jurnalistik? Pertama, kita bahas tujuan dan manfaatnya dulu. Kedua, kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan. Yang ketiga, susunan kepanitiaannya. Dan yang terakhir adalah cara untuk mendaftar. Nah, kita bahas tujuannya dulu ya. Pertama, menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakatnya dalam bidang jurnalistik. Yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan kecakapan hidup atau kita kenal dengan life skill. Dan yang ketiga adalah sebagai media informasi dan promosi profil dan berita sekolah. Nah, manfaatnya ada apa aja nih? Yang pertama, dapat menambah wawasan baru seperti kegiatan liputan, reportase, fotografi, desain layout, dan grafis. Yang kedua, dapat membentuk karakter seorang jurnalis profesional. Dan yang ketiga adalah melatih public speaking dan keterampilan menulis. Untungnya sekarang ada ekstrakurikuler bola tangan. Manfaat jika kalian mengikuti ekskul ini antara lain membuat tubuh bekerja secara keseluruhan, meningkatkan ketahanan kardiovaskular, mengembangkan kecerdasan, menjaga jantung tetap sehat, menjaga tetap fit, meningkatkan fokus dan rasa percaya diri, membakar kalori dan lemak,
menjaga keseimbangan tubuh, dan belajar bekerja sama, serta melatih pengendalian diri. Untuk tujuan dari ekskul bola tangan ini sama dengan ekskul futsal. Manfaat dari ekstrakurikuler futsal antara lain melatih kreativitas, meningkatkan kecepatan berpikir, melatih kekompakan, menjaga dan menambah kebugaran tubuh, dan menghilangkan stres. Ekstrakurikuler futsal diadakan dengan tujuan menyediakan wadah untuk siswa menyalurkan hobinya dan menghadirkan corak positif kepada para siswa, yaitu sifat-sifat sportivitas, serta mencetak bibit-bibit baru olahragawan yang berprestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kegiatan yang dilakukan di ekstrakurikuler Dramen Bahana Nafiri antara lain 1. Latihan wajib. Latihan wajib ini mencakup latihan fisik dan teknik permainan alat-alat drum band. Yang kedua, ada perawatan alat. Perawatan alat diwajibkan dalam Dramen Bahana Nafiri. Hal ini dikarenakan untuk melatih sikap tanggung jawab yang ada dalam setiap anggota DBBN. Yang ketiga, ada bersilaturahmi. Dramen Bahana Nafiri menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dalam menjalankan organisasi. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh angkatan dari angkatan pertama hingga angkatan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi antar personil dan alumni sehingga pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-sharing bersama dapat menjadi pembelajaran. Other side, give a shit.